Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Berharap semua kita yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah sakramen perjamuan ada di dalam keadaan yang baik, sukacita, dan tetap ada di dalam semangat untuk menjalani hidup, semangat untuk terus berada di dalam persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Pada saat ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya, pasalnya yang ke-30 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Kita membuka Alkitab kita dan mempersiapkan bacaan Alkitab ini. Sekarang mari kita berdoa. Saat ini dalam ibadah yang berlangsung di tengah-tengah rumah kami masing-masing bersama-sama dengan anggota keluarga, kami ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalamnya kami akan merayakan sakramen perjamuan. Kami mau melandasinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Allah, di dalam Roh Kudus, untuk memampukan semua kami pribadi lepas pribadi untuk dapat menghayati firman Tuhan dan kemudian melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengar, merenungkan, menghayati, dan kemudian melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup, kami sudah berdoa. Amin. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26 yang menyatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai
yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulannya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada pertanyaan untuk kita renungkan bersama pada saat ini berkaitan dengan bagaimana perasaan kita dan apa yang mau kita lakukan pada saat kita sedang menunggu sesuatu, apapun itu. Tentunya ada perasaan. Kalau kita ditanya perasaan yang seperti apa, perasaannya gelisah di dalam menanti sesuatu yang tidak kunjung tiba, resah, dan hal ini membuat suasana hati yang tidak nyaman. Suasana hati yang tidak nyaman itu menghadirkan energi yang negatif. Kalau demikian, bagaimana agar pekerjaan yang membosankan itu, yaitu menunggu, dapat menghadirkan energi yang positif, dapat menghadirkan suasana hati tetap tenang? Jawabnya adalah, buatlah kegiatan yang berguna, kegiatan yang bermanfaat di dalam kita mengisi waktu agar supaya tidak tertuju pada masalah yang ada itu, tidak tertuju pada hal yang menunggu itu, tapi kita mau tertuju kepada kegiatan yang kita lakukan. Kita tahu sekarang kondisi kita ada di dalam pandemi virus COVID-19. Itu berarti bukan hanya pandemi ini kita alami sendiri saja, tetapi seluruh Indonesia, bahkan dunia sedang menghadapi keprihatinan karena pandemi virus COVID-19 ini. Berita terakhir, mereka yang terpapar virus COVID-19 ini jumlahnya 8.000 lebih per hari. Betapa prihatinnya keadaan kita itu, membuat suasana hati menjadi susah, tertekan. Pasti kita ingin agar keadaan ini cepat untuk berakhir. Kita mau bayangkan dari bulan Maret sampai pada saat sekarang ini, 9 bulan lebih kita masih ada di dalam kondisi pandemi virus. Menunggu dan menunggu kapan pandemi ini berakhir, kapan selesainya, kapan bisa bebas dari pandemi ini. Kita juga bertanya, kapan bisa hadir di dalam ibadah hari Minggu di gedung gereja? Kapan kita bisa bebas untuk kumpul-kumpul lagi? Berbicara soal kumpul-kumpul, saya mengikuti grup WA SMP.
di Tanjung Priok. Banyak teman-teman saya yang masih domisili di Tanjung Priok, dan kemudian di dalam WA, dalam obrolan itu mereka selalu bertanya kepada saya, kapan untuk kumpul-kumpul nih, kita kangen, kita pengen cerita yang dulu-dulu. Lalu jawaban saya, tunggu sampai ada vaksin. Tunggu sampai disuntik vaksin, baru aman. Baru bisa kita kumpul-kumpul, baru kita bisa ngobrol, tertawa, cerita yang dulu-dulu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam kondisi yang seperti ini, yang kita juga menyadari bahwa kondisi seperti sekarang ini membuat banyak di antara kita gelisah, menjadi tidak nyaman suasana yang seperti ini. Oleh karena itu, pada hari ini saudara dan saya diajak untuk pada masa-masa Advent. Hari ini kita masuk pada Advent yang kedua. Kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya. Yesaya 30 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Yang mau berbicara kepada kita bahwa pada saat itu Yehuda berhadapan dengan bangsa Asyur, dan mereka mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yehuda tidak sabar untuk menunggu pertolongan Tuhan dan memilih untuk meminta bantuan dari bangsa Mesir dalam menghadapi bangsa Asyur. Yehuda lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah. Dan itulah sebabnya mereka dihukum oleh Allah. Pada sisi yang lain, Allah tetap menunggu Yehuda untuk menyadari, menyesali diri, dan mengakui kesalahan mereka, kemudian datang kepada Allah di dalam pertobatan dan kemudian berharap kepadanya. Allah sedia untuk menyatakan kasih-Nya. Ia sedia untuk mendengarkan dan menjawab doa Yehuda. Ia sedia untuk mencurahkan berkat-Nya yang diwujudkan di dalam memberikan hujan dan menumbuhkan benih yang ditanam oleh mereka, dan mereka dapat menikmati hasil yang berlimpah dari apa yang mereka tanam itu. Selain itu juga, Allah bersedia untuk membalut luka mereka dan menyembuhkannya. Itu berarti Allah sedia untuk mencurahkan berkat baik jasmani dan rohani bagi Yehuda yang sedia untuk bertobat. Yang Tuhan inginkan dari umat-Nya adalah pertobatan, merubah perilaku, cara hidup, melalui mereka sedia untuk dapat hidup di dalam kekudusan. Selain itu, mereka sedia untuk bersandar kepadanya, bukan kepada manusia yang kekuatannya begitu terbatas. Sebaliknya, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya kepada mereka bahwa Ia dapat mengalahkan bangsa Asyur asalkan mereka bertobat dan kembali kepada Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita merayakan sakramen perjamuan akhir tahun. Kita merayakan di dalam ibadah, di tengah-tengah keluarga, di rumah kita masing-masing di masa pandemi ini, dengan tidak mengurangi makna dari sakramen perjamuan itu, bahwa kita diajak melalui ibadah pada saat sekarang ini, diajak untuk mengingat akan kuasa dan kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang rela menyerahkan dirinya untuk menderita demi kita manusia. Ia ingin agar supaya kita selamat, sekaligus mengajak saudara dan saya di masa Advent ini untuk menyadari diri bahwa sebagai manusia cenderung berbuat dosa. Dan dalam menyadari akan hal ini, kita diajak untuk bertobat, sekaligus berpengharapan kepada Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa Ia hadir, Ia sedia menyatakan kuasanya, Ia sedia menjaga dan memberkati kita, sekaligus berpengharapan di dalam menantikan kedatangannya kembali sebagai hakim yang adil. Kita mau hubungkan dengan kondisi kita sekarang pada masa-masa pandemi. Di sisi yang lain, kita menunggu atau menantikan kedatangan Yesus kembali pada hari Tuhan. Dan pada saat sekarang ini, masa sekarang ini, kita juga sedang menanti-nantikan kapan berakhirnya pandemi ini. Apa yang bisa dilakukan agar supaya kita bisa menenggelamkan kejenuhan dalam penantian berakhirnya si pandemi virus COVID-19 ini? Jawabannya adalah, lakukanlah kegiatan yang membangun relasi kita dengan Tuhan dan membangun relasi kita dengan anggota keluarga kita. Di dalamnya, kegiatan yang kita lakukan hendaknya mau menciptakan suasana nyaman di dalam rumah sehingga mendatangkan sukacita. Melalui hal itu, maka kita dapat menuntut kesempatan untuk keluar rumah berlama-lama. Artinya dapat betah, nyaman di dalam rumah. Itulah sebabnya ada istilah rumahku, istanaku. Dalam kasih-Nya, Allah ingin kita ada membangun relasi dengan-Nya. Ia juga ingin agar supaya kita ada di dalam keadaan yang baik. Keadaan yang baik itu dapat terjadi jika kita berperilaku yang baik, yaitu hidup dalam kekudusan. Artinya, selalu membangun relasi dengan Tuhan, juga membangun relasi dengan pasangan hidup dan dengan anak-anak kita, bahkan dengan saudara bersaudara. Oleh karena itu, mari kita siasati pandemi ini agar menenggelamkan kata bosan, jenuh, malas, atau istilah lainnya
kita dapat menikmati suasana rumah kita. Kita juga dapat menikmati suasana persekutuan dengan Tuhan di dalam ibadah seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Dan diingatkan juga untuk bersyukurlah senantiasa karena saudara dan saya masih ada sampai sekarang ini. Terus semangat, terus lakukan kebaikan, terus patuhi protokol kesehatan. Berusahalah untuk ada di dalam rumah, tunda kegiatan berkunjung sekalipun itu keluarga kita. Tunda kegiatan kumpul-kumpul dengan teman, juga kerabat, untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Semua itu untuk menjaga kesehatan saudara dan saya, dan juga menjaga kesehatan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang ada di sekitar kita. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.